Kita mulai aja ya. Ya, Nanda. Aku belum share screen ya. Nah, yang kemarin itu kan kita baru belajar, belum kedengaran nggak sih aku suara aku? Ada Kak. Kedengaran. Ada Kak. Sorry kalau agak berisik. Nah, misalnya ini kan. Nah, kemarin itu kan baru belajar. Ini kan PHP kemarin itu kan tujuannya mau belajar create, update, sama delete. Kemarin itu baru kita create data, itu insert. Terus update data, ini kemarin update udah kan. Update nama Agus menjadi ini kan. Udah. That, terus delete udah juga kemarin kan. Nah, yang belum itu kemarin itu read, membaca beberapa data yang mau kita ambil. Nah, caranya hampir sama aja kayak kemarin, cuman bedanya di query SQL-nya ini. Nah, jadi buat membaca, ngambil data yang mau kita baca, sebelumnya kita jalanin dulu, examnya. Nah, ini kan kemarin kita bikin database contoh dengan nama tabelnya tes. Nah, kita misalkan, nah di sini kita pakai query select all. Bintang ini artinya select, memilih semua data dari tabel yang kita buat ini, tabel tes, yang dimana kita mau ngambil data dengan ID 17. Nah, nanti baris data yang 17 ini nih bakal diambil semua datanya. Lalu kita masukin ke query yang ini. Nah, terus dipakai for each-nya di looping gitu. Nah, di looping itu buat kita nyeleksi datanya itu satu persatu gitu, untuk menyocokin berdasarkan ID-nya yang udah kita ambil sini, ID 17. Nah, jadi kita masukin dalam variabel result ya. Terus kita print echo get data. Nah, kita ambil yang variabel yang ini, get data. Nah, ini nama kolomnya. Kita misalnya mau ngambil namanya dari data yang ID nomor 17. Nah, ID 17 itu yang ini. Kita ambil kolom yang nama Agus. Nah, nanti outputnya bakalan jadi Agus. Nah, kita jalanin dulu localhost. Nama foldernya nah, ini outputnya bakal jadi nama Agus sesuai yang diambil sesuai dengan ID 17. Nah, kita udah belajar semuanya kemarin kan yang PHP ini. Nah, selanjutnya kita mau bikin tampilannya lebih menarik dengan beberapa elemen HTML gitu. Bisa kita bikin folder baru aja ya biar ini. Nah, jangan lupa bikin, kalau mau project yang ada database itu kita masukin ke folder htdocs ya, di exam htdocs. Terus nah di sini kita bikin folder baru, foldernya kita bikin belajar code misalnya kan.
Nah, di sini kita buka pakai VS Code. Terus, nah, di sini kita bikin satu file, bukan file HTML, mas, file PHP, index PHP. Information of, sorry. Kita buka VS Code-nya itu pakai run as administrator. Lalu kita cari foldernya tadi di sini, belajar fruit foldernya. Oke, udah kebuka, kita tambahin file PHP. Nah, PHP ini kita bisa di dalam PHP ini kita bisa masukin baris-baris kode HTML. Nah, di sini kita pakai ini pakai Bootstrap aja ya buat desain HTML-nya. Bootstrap 5. Terus ini kita copy. Kasih judul belajar. Nah, di sini kita bikin tabel aja ya tampilannya. Kita tambahin navbar dulu biar kelihatan bagus itu. Kasih navbar dulu. Navbarnya yang ini. Kita ganti warna ya. Arahin ke folder yang udah kita buat di belajar fruit namanya. Nah, ini udah jadi navbarnya. Terus kita ganti warna teksnya. Cari desain navbar yang bagus dulu ya. Udah kita bikin navbar, terus kita bikin tabel. Tabel ini nanti kita gunain buat nampung data ya, ngebaca datanya dari tabel yang bagus. Yang ini aja dulu, taruh di bawah navbar. Kita lihat dulu hasilnya dari mana. Oke, ini kita kasih ini ya. Kita kasih ini dulu ya. Kontainer. Di kelas kontainer biar ada sedikit jarak dari tabel ini. Pindahin ke dalam kontainer. Ya udah. Nah, kita kasih sedikit padding buat navbarnya biar ada jarak juga dikit. Enggak, margin aja ya. Margin
margin bawah kelasnya MB. Nah, ukurannya 4 kita kasih dulu ya. Nah, udah ada jarak sedikit. Terus buat bagian header tabelnya kita coba kasih warna sedikit. Sini row. Nah, udah. Nah, kita sesuaiin kolom pada tabel ini nih, namanya kita sesuaiin aja biar nggak bingung. Nama NIM kelas. Nama NIM kelas. Ini untuk nama, untuk NIM, ini untuk kelas. Nah, ini kita anggap aja nomor. Kita lihat dulu. Nama NIM kelas. Nah, buat ngambil data dari database ini, nah kita bisa bikin tag PHP dulu di atas ini, taruh di atas, paling atas. Buat buka PHP, di buka kurung tanda ikannya PHP gitu. Jangan lupa penutupnya, nah, tanda tengah tutup kurung. Nah, yang pertama yang kita lakuin di sini, kita bakal konekin dulu nama server ya. Nama server itu kan kemarin kan udah tahu kan, localhost dan namanya. Terus setelah nama server, username-nya, username server. Username-nya kemarin apa? Root kan? Root, terus username, terus password. Masukin ke dalam variabel semua ya, password server misalnya. Passwordnya kalau di exam kan 0 aja, dikosongin aja. Nah, terus nama database-nya. Nama database-nya kita kasih apa kemarin? Ini ya, ini nama database, ini nama tabel ya. Nama database-nya contoh. Kita samain aja ya. Contoh. Terus dan nama database sudah kita panggil. Tabel nggak usah dipanggil ya. Nah, kita bikin variabel baru lagi buat koneksinya. Koneksi, kita panggil MySQLi-nya, terus kita isi dengan nama server, username server, pw, server, dan nama database-nya. Kita masukin semua. Lalu kita cek koneksinya itu apakah udah terhubung gitu. Cek koneksi, ambil, kita panggil variabel yang udah kita buat tadi kan, koneksi, terus panggil metodenya connect error. Nah, jika koneksi error, kita print gagal terhubung. Nah, kayak gini kan. Nah, jika nggak error, kita bakalan kita nggak kita baca sih. Kalau jika nggak error, kita
bikin query-nya, kita ambil query-nya buat ngebaca data ya. Kita lakuin ini baca data dulu ya. Berarti masih ada tiga lagi ya. Kan 4 tadi kan create, read, update sama delete. Nah, kita yang pertama ini kita bikin ini dulu. Read membaca datanya. Jadi kita bikin variabel baca data misalnya. Nah, dalam variabel ini kita kasih query MySQL select all. Jadi ambil semua data dari ini nama tabelnya. Kalau yang di query ini kita ambil nama tabelnya tes. Nama tabelnya tes. Udah. Nah, ini bakal ngambil semua data yang ada dalam tabel tes. Nah, terus udah kita masukin query-nya dalam variabel. Kita bikin variabel lagi buat hasilnya, hasil baca data. Nah, hasil baca datanya kita ambil dari koneksi ke server tadi. Terus kita ambil query-nya. Query-nya tadi kita udah masukin ke variabel baca data kan. Nah, ini query-nya udah kita masukin ke variabel baca data. Terus, nah kalau udah kayak gini, kita tinggal lakuin buat ngebaca data itu, kita tinggal bikin looping perulangan buat ngambil data satu persatu gitu. Nah, kita bisa ambil, kita masukin datanya itu ke tabel row ini kan. Nah, kita ganti dulu, kita hapus dulu ini sisanya. Nah, ini kita hapus. Nah, biarin satu ini aja. Yang ini nanti yang bakal kita looping, kita ulang-ulang terus sebanyak data yang ada di server 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang ini tag HTML yang ini dia bakal nambah terus sebanyak 4 kali 4 data yang ada di servernya. Nah, di atas ini kita kasih tag PHP buat kalau misal buat nyelipin tag PHP di dalam HTML, kita harus buka lagi. Buka kurung, tanda tanya PHP, terus tutup lagi dengan buka tanda tanya sama tutup kurung itu. Kita panggil codingan PHP-nya for each. For each ini fungsi perulangan pada PHP kan. Nah, kita looping hasilnya tadi. Hasilnya tadi apa? Ini kan hasil baca data. Nah, kita copy aja yang ini. Terus kita masukin ke sini. Nah, hasil baca data ini kita simpan lagi ke dalam variabel baru. Variabelnya kita anggap aja namanya hasil final, misalnya kan. Hasil final gitu kan. Nah, terus jangan lupa ini buka kurung. Nah, di sini, nah di penutupan TR ini kan ini satu komponennya tuh. Nah, nanti di bawahnya ini kita taruh lagi tag PHP lagi. Nah, buat penutup kurung ini kan kita buka kurung tuh. Kita taruh di sini penutupnya. Nah, penutup kurungnya di situ kita taruh. Nah, buat ngambil datanya, kita masukin ke sini. Pakai PHP juga. Tag PHP juga, tapi kita echo. Echo tuh buat ngecetak print hasil outputnya gitu loh. Kita echo dolar ini variabel hasil finalnya ya. Final. Nah, hasil final ini kita ambil lagi nama kolomnya.
yang di ini kita ambil untuk ID yang kita taruh buat ID. Harus samain dengan yang di server ini. Nah, ini kan ID huruf kecil semua kan. ID, nama, NIM, dan kelas. Nah, kita masukin semua lah sini. Kita copy dulu. Copy, terus ini kita paste. Nah, ini buat nama ya. Nama, terus yang ini buat NIM. Terus ini buat kelas. Nah, kita lihat outputnya jadinya kayak gimana. Nah, kan udah kebaca. Nah, ini data yang kebaca ini yang diambil dari database. Kan Agus 12345 A. Agus 12345 A. Terus yang ini lagi Rahmat 1A gitu kan. Rahmat 1A gitu. Ini bakal ikutin yang ada di database. Nah, fungsi read lah udah kita bikin kan. Jadi masih ada. Jadi ada lagi fungsi create buat data, bikin data, nambahin data. Buat nambahin data kita pasang aja button ya di bawah ini, di sini buat tombolnya. Ambil dari Bootstrap aja. Kita cari button. Ambil yang ini. Terus kita taruh di atas tabelnya. Taruh di atas tabel. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini udah jadi tombol. Kasih margin dulu tombolnya. Margin bottom kasih 4. Ini tombol buat ngalihkan ke halaman tambah data. Button, type button. Nah, kita bikin lagi file baru buat input data. Create misalnya. Nah, dalam clip ini kita bikin dulu tampilannya. Tampilan buat input data. Kita copy navbar yang di sini dulu ya. Copy navbarnya. Oh ya, copy dulu HTML dasarnya. Di Bootstrap. Nah, terus di sini kita ambil navbarnya. Taruh navbar di sini. Lalu data di button ini kita pasang href. Href-nya itu arahin ke create.php, arahin ke folder create.php ya. Nah, nanti kita refresh. Nah, oke. Sepertinya ini ada kesalahan. Buttonnya nggak bisa diklik. Sebentar ya.
Oh, kita nggak pakai button, pakai tapi kelasnya button, nanti dia bakal berubah jadi button. Pakai tag tapi pakai kelas BTN di Bootstrap-nya. Lain ke data. Nah, ini udah berpindah halaman kan? Di halaman tambah data udah pindah kan? Di sini kita kasih desain lagi buat inputannya, inputan datanya. Kita ambil input group, input mana ya? Input biasa. Nah, ini ada form. Nah, ambil form ini aja ya. Kita copy. Taruh di sini. Ini buat input nama. Ini kita hapus saja ya. Coba kita lihat dulu hasilnya kayak mana. Oke, lupa masukin ke container. Bentar ya. Ke container. Nama. Nah, ini kita hapus saja ini. Dihapus. Nama, name. Ini kita hapus, itu nggak pakai yang ini. Ini kita copy lagi. Name kelas. Oke. Nah, ini kita ubah ya. Input nama misalnya. Terus tipenya teks aja. Tipenya teks aja. Nah, ini input nama. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa, ini dihapus. Terus yang ini input name. Tipenya number ya. Kasih tipe number aja yang ini. Yang number, terus kita ganti juga jadi input name. Terus yang ini input kelas. Tipenya teks aja ya. Teks, terus ini input kelas. Nah, di dalam form ini kita kasih action buat ngirim datanya nanti. Nah, sebelum ini kita
kita bikin ini dulu, apa tuh? Bikin sebuah file khusus buat nyimpan nampung actionnya, nampung action. Misalnya kita buat nambah data atau ngedit data atau ngapus data. Nah, jadi kita tampung semua di folder root, di file root ini ya, root.php misalnya. Nah, di sini jangan lupa kita konekin dulu. Kita copy aja yang ini ya. Enggak, yang ini. Oke. Kita copy baris kode buat koneksinya di sini dulu ya. Nah, tuh. Actionnya kita kirim ke file root.php. Nah, ini root.php. Nah, di action ini kan kita buat nambahin data. Nah, kita kasih ID buat pengenalan dari identitasnya form ini yang bakalan kita kirim ke CRUD, yang bakalan kita kirim di file CRUD ini. Jadi nanti di file CRUD ini kita bisa mengidentifikasi kiriman data itu dari form yang mana gitu. Nah, misalkan ID-nya itu tambah data. Nah, misalnya ID-nya tambah data. Nah, metodenya kita kasih post ya. Post fungsinya buat kita ngirimin semua data-data yang ada di inputan yang ada dalam tag form ini. Nah, tag form ini bakal ngirimin semua data yang masuk di dalam inputan ini. Nah, terus oh ya lupa ini inputnya jangan lupa dikasih name buat nampung datanya itu. Input nama, namanya kita kasih input nama yang ini. Terus yang ini inputnya juga kita kasih name ya. Input name. Terus yang ini kasih name juga. Input kelas. Nah, ini buttonnya jangan lupa tipenya submit ya, biar dia ngirimin semua data yang ada dalam form ini. Kirim ke CRUD.php ke sini, ke method post. Nah, di sini ini seharusnya datanya udah kepanggil ya, udah bisa dikirim lewat ke file CRUD.php ini ya. Kita cek dulu tampilnya. Nah, udah tampilnya udah bagus kan? Tekan. Sana. Tambahkan terus koneksinya kita cek dulu ya. 1, 2, 3. Nah, di sini di khusus file CRUD ini dia khusus buat nampung semua request kiriman yang dari form dari file mana aja, pokoknya file entah file ini yang ada isi formnya itu, yang metodenya post itu dia bakal dikelola di sini. Nah, makanya itu kita kasih ID di form ini, kita kasih ID buat ngenalin datanya itu dikirim dari yang mana gitu, dari form yang mana. Nah, kita kasih ID iset. Nah, ini kata kuncinya iset gitu. Iset itu kita ambil dari post. Kan kita tadi kan post itu kan dari sini post, metodenya post. Nah, di sini buat ngambilnya tuh kita pakai post, underscore post gitu.
Nah, ambil ID-nya tadi, tambah data kan ID-nya. Nah, jadi ini jika dapat kiriman dari ID dari form yang tambah data ini. Nah, jika dia dapat ini, maka kita bakalan kelola datanya. Kita kelola, kita masukin aja untuk ngelola datanya, kita masukin dalam variabel aja ya. Misal tadi kan apa aja sih inputannya? Nama, NIM, kelas kan. Kita masukin ke sini. Nama. Nah, buat ngambil data kiriman dari form ini tadi, kita bisa panggil ini pakai post juga. $_post. Nah, ini udah bawaan dari PHP ini ya, variabel yang ini nih. Jadi tinggal dipanggil aja gitu. Nah, isi dari yang ini kita mau ambil dari data yang dikirim dari inputan form. Nah, data yang itu tuh kita simpan di name, nih name. Nah, berarti kita ambil input nama, karena nama namanya kan ini input nama. Nah, terus kita copy, paste ke sini, input nama kan, udah. Nah, ini datanya udah ditampung, kita tampung ke variabel nama. Terus tambah lagi variabel name misalnya. Sama aja kan caranya, pakai post. Nah, post terus kita ambil name dari kelas ya. Input kelas ya, nah, name-nya. Oke. Terus lagi name ini ya. Sorry. Name, input name. Input name ya. Terus kelas lagi ya, kita tampung data untuk kelas. Kelasnya mana tadi name-nya? Name kelas apa? Ya, input kelas. Name input kelas masukin ke sini. Titik koma jangan lupa. Nah, kalau udah semua datanya ditampung, nah kita bisa tampung lagi buat dimasukin ke oh ya, kita bisa sama aja kayak ini tadi. Nah, mana tadi ya? Nah, ini kan kita bikin query dulu. Query SQL-nya. Di sini kalau misal tambah data, query SQL-nya itu insert. Nah, jadi kita tampung dulu query-nya. Query-nya dalam variabel. Data kasih nama tambah data aja ya. Oke. Nah, iya, tambah data. Tambah data. Terus, nah masukin query-nya tadi, insert. Kita insert, oke. Tabel. Nama tabelnya tadi, test. Oke, kita insert input test. Nah, isinya kita masukin dalam tabel test. Kolomnya kita ambil ini. Kolomnya itu apa tadi? Berapa kolom tadi? ID, nama, NIM kelas. Harus sama ini ya, ID, nama, NIM, kelas. Nah, kalau udah kita masukin dalam kolomnya. Terus isinya apa yang mau kita masukin ke dalam kolom ini? Pakai values. Isinya mau kita isi dengan kita ambil dari data yang udah kita tampung tadi. Nama, NIM, kelas kan. Oh ya, ID kita kosongin aja karena kan ID nanti itu otomatis. Jadi kita kosongin aja, terus nama kita ambil dari $nama variabelnya yang udah kita tampung sini kan. Terus NIM
Satu lagi kelas. Nama ini kelas sudah kita semua. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, udah kita masukin ke dalam query-nya. Lalu kita cek apakah datanya itu udah diterima, udah masuk. Jadi kita ambil query-nya, pakai cek. Kita ambil dulu koneksinya ya. Kita ambil dulu koneksinya, terus ambil query. Query-nya tadi kita simpan ke ini ya. Ini query-nya kan insert itu. Berarti dollar tambah data. Yang ini kita copy aja yang ini. Masukin ke sini. Query-nya tambah data, koneksi ke query tambah data. Nah, kita cek apakah kondisinya itu true. Jika true, kita bikin apa ya, kayak indikatornya buat nandain biar kita tahu itu tuh udah berhasil dimasukin atau belum. Kita selipin aja kode JavaScript ya biar enak lihatnya. Kita pakai coding JavaScript di sini. Kita pakai alert. Nah, ya alert JavaScript itu. Alert geology JavaScript itu namanya alert. Nah, kayak pop-up dialog. Ya, pop-up dialog itu nah. Nanti lihat aja nanti. Nah, kita pasang alert. Kita kasih tulisannya data berhasil ditambah. Jangan lupa titik komanya ya. Terus ya biar enak dibaca ya. Kita enterin aja. Nah, alert data berhasil ditambahkan. Nanti kita tambahin lagi buat dia kembaliin ke halaman sebelumnya. Pakai dokumen location. Kalau di JavaScript itu dokumen location ref. Nah, ini buat balikin ke halaman sebelumnya, halaman utama itu index ya, index.php. Index.php. Oke, jangan lupa kita tutup ya ininya. Tutup tag script. Tag apanya? Tag JavaScript-nya. Udah. Terus harusnya ini titik koma. Nah, iya ini titik koma. Terus ini di sini titik komanya. Oh ya di sini titik komanya. Apa? Nah, jadi jika datanya berhasil ditambahkan nanti bakal munculin alert. Jika gagal, kita kasih alert juga lah ya. Copy terus sini. Dan oh, echo-nya. Oh. Nah, data gagal ditambahkan. Oke, selesai. Habis itu kita cobain jalanin programnya. Ntar kita cek dulu. Oke, udah. Nah, kita coba kembali ke menu utama. Nah, ini kan masih ada 4 data, teman.
coba tambahin data nama, misalnya namanya siapa ya, apa yang ada di sini, Ferry misalnya kan, namanya Ferry, name-nya kelasnya A, misalnya tambahkan. Dan di sini belum ada keterangan apa. Kita cek dulu. Artinya ada yang salah di JavaScript. Tapi datanya masuk seharusnya. Enggak dong. Oh, ya. Cek dulu. Kayaknya nggak perlu tanda petik. Dari tambah data true. Hmm. Nggak boleh petik. Ya, tes. Hmm. Yang salah. Masih. Oh, belum koneksi ini nih. Di sininya belum kita koneksiin ini. Apa tuh? Eh, servernya belum kita koneksiin. Lupa. Ya, oke. Pasang kamu. Ini ya. Si database-nya di sini bukan. Nah, ini harusnya bisa sih. Tutup. Hmm.
Bentar ya. Ada yang salah. Wah, kok error. Ada keterangan apa? Bisa dong. Akhirnya benar. Garisnya benar.
Bentar ya. Bentar. Ini lagi error. Bentar. Oke. Sepertinya ini ada yang Iya, salah. Darren. Iya, Darren. Galau-galaunya. Darren ada Sebentar. di Zoom kan galau-galaunya, Rene. Aku lagi nyari error. Bentar. Anu Oke. salahnya. Bentar, aku bantu ibu. Create root sort. Tadi apa ini? Coba jengok name-nya. Name-nya lah sama belum, Mel? Name-nya. Name-nya lupa kayaknya sih. Bentar, aku ingat dulu. Name-nya. Name itu nah, name dari inputnya. Sama tak sama yang code-nya? Ya. Beda. Kelas. Oke. Dari kelas lagi. Coba lagi ya. Jadi Sabtu ini apa Tut, satu depan? tut. Sabtu ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Salah lagi. Bukan mau sih. Udah mau dia. Oh ini bentar. Sini benar. Oke. Nah, ternyata salah kita di sini. Oke ya, sorry lama ya. Nah, jadi kesalahannya tadi itu aku lupa ini button formnya ya. Ini lupa ditambahin tadi sama name. Di buttonnya kita kasih name juga, sesuaiin sama di formnya ya, ID formnya. Nih, tambah data. Nah, ini disamain, ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan lama nyari errornya di mana. Nah, ini kita udah bisa nambahin data ya. Nah, nambahin data udah. Kita coba lagi ya. Siapa lagi namanya di sini ya? Aji misalnya. Aji. NIM-nya NIM terus kelas A misalnya. Kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Klik OK, dia balik lagi ke sini. Nah, data Aji udah berhasil ditambahkan di sini kan. Kita cek di database-nya benar atau enggak? Nah, benar udah ditambahin. Oke, create sudah. Read sudah.
Membuat data udah, baca data udah. Baca data kan ini yang ditampilin di tabel ini namanya baca data ya. Udah tampil datanya. Tambahin data juga udah bisa. Berarti sekarang kita ngedit data sama ngapus data. Nah, di sini kita pasang button lagi buat kita ngedit data yang mau kita edit. Kita ambil dulu di Bootstrap-nya. Button. Nah ya, tabelnya kita edit dulu ya. Tabelnya kita tambahin 1 kolom lagi buat nyimpan actionnya. Oke. Terus oke, di sini kita tambahin 1 lagi buat nampung button apa ya? Kasih danger. Hapus, misalnya ini button benar. Ya, buttonnya kita ganti jadi A aja ya. A terus ref. Tarain ke file yang baru lagi. File buat enggak, kalau udah lihat nggak perlu bikin file lagi. Tarain ke code aja. Nanti aja lah hapus ini ya. Kita bikin ini aja, kita bikin edit. Arahin ke, kita bikin file baru namanya edit.php. Nah, tampilannya kita samain aja dengan create tadi ya, kita samain aja. Nah, mirip-mirip lah. Nah, terus yang kita ubah yang ini aja, edit data buat bedainya. Menu edit data. Ini nggak apa-apa kita sama. Nah, ini kita ganti ID-nya. Kita ganti semuanya. Kita ganti. Oke. Kita ganti jadi edit data. Nah, udah kita ganti semua ya, edit data. Nah, name-nya nggak apa-apa, biarin aja. Edit. Terus indeksnya tadi kita arahin edit button edit ini ke file edit.php. Lihat dulu ya. Oh ya. Edit ini kita kasih btn warning aja kali. Warna hijau aja. Udah 8:30 ya. Kayaknya edit sama hapus kita lanjut ini aja ya, temuan berikutnya aja ya. Udah 8:30, kena kemalaman nanti. Kita lanjut sesi pertanyaan aja ya, sesi tanya jawab aja ya. Boleh Kak Manda. Yo, enak nanya. Tadi nak bintang katanya. Tunggu, 1, 2, 3. Resen. Nah, ada resen urung bintang. Padel. Ida nanya Del. Siapa lagi yang galak nanya nih? Padel ini lah rajin bertanya. Anggi Kak, paham sudah. Si Mei Kak, si Mei. Tolong di ini dulu dah, stop recordnya dah.
Kaget kebanyakan, kelamun. Panjang. Bentar. Oke. Maksudnya nyambungin database ke PHP. Iya Kak, yang dari aplikasi SAMPP itu kan, nah disambung ke dengan yang PHP tadi. Cak mana itu Kak? Ini. Oke, ini baris kodenya. Nah, ini nih udah nyambung nih ke database-nya. Di exam ini kan ini database-nya. Nah, ini nyambunginnya pakai PHP tadi ini. Masukin dulu nama servernya, nah, username-nya, password-nya, sama nama database-nya. Nama database-nya ini kan contoh. Terus, nah koneksi. Ini udah connect ini kalau batas ini udah connect. Kalau yang ini buat ngeceknya connect atau tidak. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Oke. Tadi Ahmad Ferdi berapa NIM-nya? 073 Kak, ujungnya. Oke. Nah, itu Kak Manda ada pertanyaan dari Michael nih. Bagian vacation tadi menggunakan elemen-elemen yang sama dengan JavaScript ya, Kak? Codingannya. Bagian function yang mana ya? Function yang mana ini Michael? Sekarang aku nggak ada bikin function tadi loh. Ini kah? Iya Kak, maksud Michael if dan else Kak. Maaf. Oh, ya mirip-mirip, cuman beda penulisannya sih. Kayak kalau di PHP ini kan, kalau if else, semua bahasa pemrograman hampir mirip sih kalau penulisannya. Dan mungkin yang beda itu penamaan variabel. Nah, kalau di PHP penamaan variabel kan pakai dolar. Dolar terus diikuti namanya. Yang selebihnya tuh mirip-mirip semua sih bahasa pemrograman. Nggak ada yang beda sih. Nah, kalau echo ini nih kalau di JavaScript mirip-mirip console log gitu. Console.log gitu. Gimana, Michael? Itu Kak, kalau fungsi dokumen ada dokumen tadi. Gimana? Yang dokumen Kak. Oh, ini. Iya Kak. Nah, ini baris JavaScript. Kita buat nyelipin kode JavaScript ke PHP. Ini kan format filenya PHP itu. Mau nyelipin kode JavaScript, buka dulu tagnya, tag script. Nah, ini baris kode JavaScript sebenarnya buat fungsinya buat ngarahin file itu pas ada alert. Kan tadi kan ada alert tuh. Ini kan. Nah, ini kan alert. Nah, ini alert namanya. Ini isinya. Nah, ini buttonnya diklik, dia bakal balikin lagi ke indeks PHP-nya yang sesuai dengan yang kita perintahin. Index.php ini. Ini dokumen lokasi harap. Nah, ini bakal dibalikin lagi ke lokasi yang ini gitu. Baiklah Kak, terima kasih. Di sini siapa yang belum punya laptop? Boleh resen?
Ini yang 7 orang kemarin ngerjain tugasnya gimana? Dava gimana Dava? Dava kemarin bikinnya coba di handphone dulu Kak. Buat pengetesannya minjam laptop kawan. Oh, bisa ya? Bisa Kak? Alhamdulillah. Oh, kalau buat PHP dengan exam ini gimana? Kayaknya kurang tahu Kak. Kayaknya nyoba dulu di HP lagi. Kalau belum bisa ya langsung minjem punya kawan dulu. Soalnya laptopnya belum sempat dibenerin sampai sekarang. Oke, Dava. Rizky gimana Rizky? Pakai apa? Ngerjain tugas kemarin atau belum kumpul? Oh, ngerjain tugasnya gimana? Kemarin rental uangnya Oh, oke. Oke. Kalau Ayatul gimana? Ziel. Kemarin sempat pinjam laptop kawan Kak, jadi didatangin ke kosnya pinjam laptop dia. Oh, Ayatul ini domisili Indralaya ya? Palembang Kak. Oh, Palembang. Ini datengin kos. Iya, jadi ke kosnya dia di Bukit. Oh, di Bukit. Kalau Aulia gimana Aulia? Kalau Aulia pinjem laptop temen Kak. Oh, gitu. Michael gimana ngerjain tugasnya? Kalau Michael Kak sama minjam laptop kawan untuk tugas pertama, untuk tugas kedua Kak ini alhamdulillah Kak laptop rusak Kak yang saya pakai, namun bisa dipakai untuk saat ini. Oke. Oke, boleh lower hand dulu. Kakak mau tanya di sini yang kemarin HTML nggak ngumpul. Boleh angkat tangan sebelum kakak sebutin. Boleh? Raise hand. Ada? Desma udah ngumpul ya HTML? Halo Desma. Apa? Desma boleh ketik di kolom chat aja. Pramudia Kuantara juga nggak ngumpul ya HTML ya? Oh. Jadi kemarin nggak kumpul HTML ya? Kenapa nggak bilang? Gimana sih? Are coba open mic. Oke, yang lain sebelum kakak sebutin yang nggak ngumpul HTML, boleh raise hand. Oke, yang belum ngumpul tugas JavaScript hari Selasa malam ini kan terakhir jam 23.59. Yang belum ngumpul siapa aja boleh raise hand?
Oke. Kenapa belum ngumpul? Ada yang pengen mewakilin nggak? Saya aja Kak. Kalau Bu Michael Kak, kemarin kesusahan buat bagian function kunci Word-nya Kak di Word. Jadi Michael sudah bertanya terus dengan Kak Manda. Jadi sekarang tinggal mau dikirim Kak. Oke, yang lain? Izin Kak, saya baru mau ngirim tugasnya setelah pelajaran malam ini Kak. Oke. Kemarin Rizky, Wahyu, terus tuh siapa lagi? Realdo, rombongan yang di Bukit kemarin. Pas hari Minggu ketemu kakak mentoring lah ngumpul belum? Sudah Kak, Wahyu Kak. Sudah Kak. Wahyu sudah. Terus tuh siapa lagi? Rizky sudah belum? Sudah Kak. Sudah Kak, kami sudah Kak. Rifki. Nah, sudah Ki, kau Ki. Sudah Kak, sudah. Siapa lagi kemarinnya? Khairil Anwar enggak sih? Ya, Khairil Anwar kalau enggak salah. Lah sudah Kak. Nah, Fahri yang ngumpul belum kau Fahri? Belum Kak, lagi mau ngumpul Kak. Nah, Rido lah ngumpul belum Do? Mana Rido? Nah, Rido udah join Zoom ini. Sudah Kak, sudah. Rifki mana Rifki? Ngumpul dak Iki? Rifki Gunawan. Sudah Kak, aku kumpul Kak. Aslap ngumpul dak Aslap? Nah, Aslap dak join Zoom ini. Tandoi dak jadi bintang kemarin. Sudah selesai Kak. Jadi ya Aslap ya. Oke. Realdo ada dak? Bentar lagi ngumpul Kak. Oke. Iqbal mana Iqbal? Muhammad Iqbal, ngumpul dak Bal? Yang NIM-nya 071. 017 Kak. Oke. Oh, 017. Terus siapa lagi nah? Udah. Dea, sih kok lagi Dea. Dia dapat bintang kemarin. Dia ngumpul dak Dea? Belum Kak, sudah Zoom ini baru kumpul. Oke, kakak tunggu Yang lain juga ditunggu jam 23.59 terakhir. Nggak toleransi lagi kalau telat, awas kalau telat. Nggak ditunggu. Boleh, lower hand. Nah, si kok lagi kakak minta tolongnya. Jangan ada yang samo. Kaget kamu samo. Di Jingok kemarin tempelannya WhatsApp KW Galo. Rato, si kok diubah warnanya. Si kok warna pink, si kok warna kuning, si kok warna hijau. Ada samo dieliminasi ya kayak kamu. Eliminasi kali ini kalau 40 wong habis. Enggak ada 40 wong. Berkurang dari 135 angkatan sisa 90 wong. Kaget kru tambah saro lagi 50 wong deh habis urung dapat tugas. Jangan samo awas samo kamu. Enggak boleh samo. Di sini ada itu nah. Syahid Triputra. Nah, Syahid ada dak Syahid dicari Kamanda Syahid. Nggak ada ya? Ngapa mana emangnya? Udah apa? Nanya baik. Oh. Yang lain ada yang pengen nanya lagi dak sama Kak Manda? Jangan lupa absen Kak izin tanya Kak. Ya boleh lanjut. Siapa nanya? Bima Pak, Bima Kak. Oh, Bima NIM berapa? 090 Iya Kak.
Oke, lanjut Bima. Kak, itu yang MySQL tuh kalau Tidak bisa kak. halo Lanjut Bima. itu yang web MySQL tuh kalau mau di publish juga harus di hosting nggak? Lebih bagus sih di hosting. Boleh. Kalau udah di hosting, udah bagus. Kalau udah di hosting, nanti pas pengumpulan tugasnya, itunya database-nya diekspor galau ya, file SQL-nya gitu. Tapi lebih bagus nanti di hosting aja, biar enak koreksinya. Ngeliatnya biar enak gitu. Biar nggak ribet kan ekspor database-nya segala macam. Mending di hosting aja. Terima kasih Kak. Nanti kita cari hosting, cara hosting. Ini yang Raisen mau nanya ya? Si Mei Haura. Iya, Kak. Oh, boleh tanya. Ini Kak izin bertanya. Itu tidak perlu lagi pakai CSS ya, Kak? Bebas sih. Kalau mau pakai Bootstrap doang, apa-apa. Kalau mau CSS, apa juga. Itu kan berhubungan sama desainnya nanti, tampilannya. Sesuai kreasi aja. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang pengen nanya nggak? Udah pada bisa absen belum? Belum. Boleh, Dava. Belum kak. Izin nanya Kak. Tadi kan ditunjukin Dava pengen nanya apa? izin nanya Kak, ada suaranya? Masuk. Izin bertanya Kak, tadi kan Kakak menggunakan salah satu elemen JavaScript kan Kak? Biasa kan kalau di HTML kita harus mendahulunya dengan membuka elemen script type kan Kak, script type teks JavaScript. Tapi kalau di PHP tadi saya tidak melihat adanya penggunaan elemen tersebut Kak. Apa bisa Kak, langsung digunakan seperti itu saja, tidak seperti HTML? Oh, itu yang. Kalau yang tadi itu sorry. Menyematkan file JavaScript-nya. Jadi pakai ini metode internal JavaScript. Jadi cukup buka script sama tutup script doang. Kayak di HTML kan kayak gitu juga. Mau misalkan aku bikin file HTML. Sorry, sini aja ya. Kalau di JavaScript, kalau di HTML kan ini script SRC yang ini kan maksudnya kan. Nah ini JavaScript eksternal. Kalau yang kita pakai di PHP tadi itu JavaScript internal. Jadi cukup ini buka text script sama tutup script itu doang, terus di dalamnya diikuti kode JavaScript-nya. Terus itu aja.
Itu kan maksudnya? Tanyanya. Iya Kak, udah dimengerti. Pasti Kak. Ah, Ini sudah Enda? sudah. Apa sudah? Sudah. Sudah bisa Kak, absennya Kak. Absen belum bisa ya. Karena Kak Firman absen udah bisa atau belum? Kak Daron mungkin boleh kita screenshot dulu aja Kak. Oke, Yang hadir pada malam hari ini. ya. Oke, jadi aku bakal Sambil screenshot. menunggu link Jadi absen. yang lain on cam semua ya. Yuk, Tidak on apa-apa cam. Kak, yang tidak on cam. Pakai dicatat be. Lanjut. Rizky ngabsen lah kau tuh Rizky. Kucing masuk. Yuk, on cam yuk. Aku tunggu semenit lagi lah paling. Ya, on cam ya. Ditunggu 2 menit. Abdul Halim Munzir. Siapa lagi nih yang ndak on cam nih? Yang ndak on cam ini. M. Agung Hermawan. M. Rafli Dwi Pangga. Rizky Apriansa. Dikit yang join Zoom malam ini. Mentor Belimo yang join Zoom. Berarti cuma 125 yang join Zoom DKP malam hari ini. Oke, Darren mungkin lihat screenshot-nya Kak. Oke. Jadi bakalan ke screenshot ya. Ini ada 3 slide. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga 1, 2, 3. Oke, sudah. Lanjut, Nis. Oke, makasih Kak Darren. Karena udah nggak ada yang pengen nanya lagi kan? Diingetin lagi buat yang isi absen yang join Zoom nyampe sekarang jam 20.51. Yang lain jangan dikasih link Zoom-nya, nanti bakal dikirim sama Kak Firman ke ketua kelasnya. Kalau misalnya mau diperlukan absen nanti. Untuk yang udah diambil absennya dari melalui screenshot, kakak mau ngucapin makasih karena udah hadir di mentoring kita sampai malam hari ini. Kakak juga minta maaf apabila mentor-mentor ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat malam. Kak, izin bertanya Kak. Terima kasih. Apa tadi? Link absennya belum dibuka ya Kak? Masih tutup? Absen nanti dikirim buat yang hadir aja. Oh ya, siap Kak. Dikasih sama Oke, ketua Kak. kelasnya ya. Kalau kawannya ada yang ngisi Zoom, ya isi absen nggak apa-apa sih. Kan udah ada screenshotnya juga yang hadir. Oke? KT bisa. Kak. Semangat. Selamat malam. Ada lagi yang pengen nanya? Kate. Oke, kakak tunggu 1, 2, 3 boleh lift. Kalau nyampe 10 dak lift berarti tedo. 1, 2,
Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih banyak Kak. 10. Nah, kalau 10 masih ada dalam Zoom ini berarti itu.